Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Raja-Raja Perempuan Majapahit. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Tribuwana Wijaya Tunggadewi, tahun 1325 sampai tahun 1351. Tribuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun-tahun 1328 sampai tahun 1351. Dari Prasasti Singasari, 1351, dan Piagam Berumbung tahun 1351 diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Nama asli Tribuwana Wijaya Tunggadewi, disingkat Tribuwana, adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dyah Wijat dan kakak tiri bernama Jayanagara. Wafatnya Jayanagara menimbulkan polemik yang cukup rumit karena beliau belum memiliki keturunan. Sesuai catatan sejarah, sejak kematian Jayanagara dibutuhkan waktu selama setahun untuk menunjuk siapa yang berhak menjadi Ratu Majapahit. Sesuai dengan aturan silsilah kerajaan, yang berhak menggantikan Sri Jayanagara sebagai raja adalah saudaranya, salah satu dari putri Sri Gitarja dan Dyah Wiyat. Sebelum pilihan dijatuhkan ke salah satunya, kekuasaan masih dipegang di tangan Ratu Gayatri, istri mendiang Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Hal ini karena adanya potensi konflik yang dianalisis oleh Gajah Mada apabila penunjukan kekuasaan dilakukan secara tergesa-gesa. Analisis Gajah Mada berpusat pada kenyataan bahwa pengganti Sri Jayanagara sebagai Raja Majapahit adalah seorang perempuan. Menilik pada sejarah, sebetulnya tidak menjadi masalah seorang perempuan menjadi raja. Bukti nyatanya adalah Putri Sima yang berhasil menegakkan kerajaan walaupun dia seorang perempuan. Walaupun demikian, Gajah Mada tidak bisa penyamarataan kondisi antara Putri Sima dengan dua orang putri yang sama-sama berpotensi menggantikan Sri Jayanagara sebagai Ratu Majapahit. Lambang Majapahit. Gajah Mada berkesimpulan bahwa memang tidak masalah seorang perempuan menjadi raja asalkan didampingi oleh figur yang kuat. Nah, figur kuat ini berasal dari laki-laki yang nantinya mendampingi mereka sebagai suami. Keluarga kerajaan telah memilih para ksatria sebagai pendamping kedua putri tersebut. Sri Gitarja dijodohkan dengan Raden Cakradara, sedangkan Dyah Wiyat dijodohkan dengan Raden Kudamerta. Keduanya adalah penguasa-penguasa wilayah setingkat kabupaten yang menjadi bagian dari Majapahit. Bersamaan dengan wafatnya Raja Sri Jayanagara, kedua putri kerajaan tersebut juga dinikahkan dengan pasangannya. Dan atas saran Gajah Mada, akhirnya Ratu Gayatri menunjuk kedua putrinya untuk memimpin Majapahit. Menurut Nagara Kertagama Pupuh 49, Tribuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, tahun 1329 menggantikan Jayanagara yang tidak punya keturunan tahun 1328, yaitu 1 tahun setelah meninggalnya Prabu Jayanagara. Nagara Kertagama seolah memberitakan kalau tahta Jayanagara diwarisi Gayatri, karena ibu tirinya itu adalah Putri Kertanagara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua. Karena Gayatri telah menjadi pendeta, maka pemerintahannya pun diwakili oleh Tribuwana Tunggadewi. Menurut para raton, Jayanagara merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Pada masa pemerintahan Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328, Tribuwana Tunggadewi diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Suami Tribuwana bernama Cakradara yang bergelar Kertawardhana Bre Tumapel. Ada Piagam Trowulan tahun 1358 dikatakan bahwa Kertawardhana adalah keturunan Raja Wisnuwardhana di Singhasari. Dari perkawinan itu lahir Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Nertaja. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja bergelar Bre Kahuripan atau Bre Jiwana, sedangkan Dyah Nertaja sebagai Bre Pajang. Masa pemerintahan Tribuwana. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai Piagam Berumbung tahun 1329. 1. Mahamentri Katrini. Rakyan Menteri Hino,
Diah Anarjaya. Rakian Menteri Halu, Diah Mano. Rakian Menteri Sirikan, Diah Lohak. 2. Sang Panca Wilwatika. Rakian Patih Majapahit, Pu Krewes. Rakian Demung, Pu Tamparowang. Rakian Kanuruhan, Pu Blen. Rakian Rangga, Pu Roda. Rakian Tumenggung, Pu Wayuh. Pemerintahan Tribuana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada. Tahun 1343 Majapahit mengalahkan Raja Kerajaan Bedahulu, Bali. Tahun 1347, Aditya Warman yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu. Aditya Warman kemudian menjadi Uparaja, Raja Bawahan Majapahit di wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Wanin di ujung timur. Pada masa awal pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Pati Amangkubumi adalah Arya Tadah. Pada tahun Saka 1251 Arya Tadah sakit, dan merasa sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai Pati Amangkubumi. Arya Tadah kemudian mohon kepada Sang Ratu agar membebaskannya dari jabatannya tersebut. Namun permintaan tersebut masih ditolak karena belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikan kedudukan tersebut. Arya Tadah merasa bahwa orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya sebagai Pati Amangkubumi adalah Gajah Mada karena jasa-jasanya terhadap Prabu Jayanegara dan penobatan Tribuana Wijaya Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit. Arya Tadah kemudian mendekati Gajah Mada untuk maksud tersebut. Namun Gajah Mada masih enggan menerima tawaran tersebut. Setelah didesak terus akhirnya Gajah Mada menerima tawaran tersebut sepulang dari menumpas pemberontakan di Sadeng. Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bagaimana hati-hatinya Gajah Mada mengambil sikap terhadap orang lain. Gajah Mada tidak ingin mengambil kedudukan orang lain, namun mengharapkan kerelaan dari orang yang menduduki jabatan tersebut. Karena dengan kerelaan tersebut diharapkan kerjasama dirinya dengan pejabat yang lama yaitu Arya Tadah akan berjalan dengan baik. Peristiwa penting pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pemberontakan Sadeng. Pada tahun 1331 terjadi pemberontakan di daerah Sadeng dan Keta. Gajah Mada mempunyai cita-cita untuk menundukkan Sadeng terlebih dahulu sebelum menerima jabatan sebagai Patih Amangkubumi. Mengenai Keta dan Sadeng, diceritakan bahwa kedua wilayah bagian Majapahit tersebut berniat memisahkan diri dari kerajaan Majapahit dan melakukan persiapan serius. Di antaranya adalah melakukan perekrutan besar-besaran terhadap warga sipil untuk dididik keprajuritan di tengah hutan alas larang. Tujuannya adalah memperkuat angkatan perang kedua wilayah tersebut, yang pada akhirnya akan dibenturkan terhadap kekuatan perang Majapahit. Pada saat itu, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan Swarnabumi di Pulau Sumatera. Kedatangan Raja Swarnabumi, Aditya Warman, ke Majapahit digambarkan menggunakan kapal perang berukuran besar yang belum ada tandingannya dari Kesatuan Pasukan Laut Majapahit. Aditya Warman sendiri adalah saudara sepupu mendiang Prabu Srijayanegara, sekaligus sahabat yang cukup dekat dengan Gajah Mada. Penggambaran besarnya ukuran kapal perang dari Swarnabumi agaknya dimaksudkan sebagai cikal bakal adopsi teknologi yang menjadikan besarnya armada laut Majapahit kelak ketika kampanye penyatuan Nusantara dimulai. Dilihat dari kekuatan gelar pasukan, kekuatan Keta Sadeng bukanlah apa-apa dibanding dengan kekuatan pasukan Majapahit. Namun, di balik kekuatan fisik pasukan segelar sepapan yang belum sebanding dengan pasukan Gajah Mada, Keta Sadeng dilindungi oleh kesatria mumpuni yang sakti mandraguna. Ksatria ini adalah mantan pelindung Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Nama ksatria tersebut adalah Wirota Wiragati, terkenal dengan kesaktiannya memiliki ajian sirep, ajian panglimunan, dan kekuatan untuk mendatangkan kabut yang bisa menyulitkan daya penglihatan pasukan manapun. Tetapi alangkah kecewanya Gajah Mada, bahwa pengepungan Sadeng terjadi sebelum kedatangannya, Rakembar mendahului maksud Gajah Mada. Mengetahui hal tersebut para menteri Araraman dan Gajah Mada sangat marah. Gajah Mada kemudian mengirim 5 bengkel yang masing-masing terdiri dari 5 orang untuk menghajar Rakembar. Mereka kemudian bertemu dengan Rakembar di hutan dan sedang duduk di sebuah dahan pohon yang roboh,
seperti naik kuda dan tangannya memegang cemeti. Para utusan kemudian menyampaikan kemarahan dari Gajah Mada dan bermaksud akan menghajar Rakembar. Mengetahui serangan tersebut, Rakembar mencemeti dahi para utusan, namun para utusan dapat menghindar dan melaporkan hal tersebut kepada Gajah Mada. Gajah Mada sangat kecewa karena cita-citanya untuk menundukkan Sadeng tidak terlaksana karena telah didahului oleh Rakembar. Menurut para raton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi Panglima Penumpasan Sadeng. Maka, Tribuwana pun berangkat sendiri sebagai Panglima menyerang Sadeng, didampingi sepupunya Aditya Warman. Rakembar adalah putra bungsu Raja Pemelekahan, ia adalah prajurit yang tangguh dan ahli menunggang kuda serta menggunakan senjata cemeti. Dalam karangannya The Sadeng Orlog and the Might van Groot Majapahit, Profesor C.C. Burke menyamakan Sadeng tersebut dengan daerah Bali. Seandainya di Bali terdapat daerah bernama Sadeng dan Keta, maka penyamaan tersebut akan mudah dipahami. Namun di daerah Bali tidak ada tempat yang bernama Sadeng maupun Keta. Profesor C.C. Burke beranggapan bahwa kata Sadeng adalah kata wangsalan yang maksudnya Bali. Kata Sadeng berasal dari kata Sedeng yang artinya lain atau beda. Kata beda hampir sama dengan kata Bada, yaitu suatu kerajaan yang bernama Badahulu di daerah Bali. Sedangkan Keta dihubungkan dengan Kuta, yaitu suatu daerah yang terdapat di Pulau Bali bagian selatan. Penyebutan dengan nama samaran yang demikian dimaksudkan untuk menyelubungi nama kota yang sebenarnya, di mana hal tersebut berkaitan dengan adanya persekutuan Nusantara sejak zaman pemerintahan Prabu Kertanagara dari Singhasari. Kemenangan atas Keta dan Sadeng memberikan kesadaran bahwa kekuatan Majapahit telah pulih kembali dan cita-cita untuk mewujudkan politik Nusantara harus kembali diwujudkan. Setelah pulang dari penumpasan Sadeng, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Angabehi dan tidak beberapa lama kemudian diangkat menjadi Pati Amangku Bumi, sedangkan Rakembar diangkat menjadi Bengkel Araraman. Sumpah Palapapatih Gajah Mada. Peristiwa penting berikutnya dalam pemerintahan Tribuwana Tunggadewi adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakrian Patih Majapahit tahun 1334. Program politik Gajah Mada pada hakikatnya adalah kelanjutan gagasan Nusantara pada zaman pemerintahan Prabu Kertanagara, sehingga lebih tepat disebut gagasan Nusantara II, yaitu usaha untuk menyatukan kembali negara-negara di seberang lautan yang lepas kembali pada masa pemerintahan Prabu Kertarajasa dan Jayanagara, ditambah dengan negara-negara Nusantara lainnya. Oleh karena luasnya program Nusantara II ini, banyak para menteri yang tidak bisa memahami bahkan malah mengejek. Sehingga untuk mewujudkan gagasannya tersebut, maka perintang-perintang tersebut harus disingkirkan terlebih dahulu. Demikianlah akhirnya terjadi perubahan susunan menteri secara besar-besaran pada masa awal kepemimpinan Patih Gajah Mada dalam pemerintahan. Wilayah kerajaan Majapahit sebelum tahun 1334 hanya meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari Kitab Nagara Kertagama diketahui pelaksanaan program politik Nusantara dimulai dengan penyerangan terhadap Pulau Bali. Serangan tersebut terjadi pada tahun Saka 1265 atau tahun-tahun 1343 Masehi. Wafatnya Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Tribuwana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1351, sesudah mengeluarkan prasasti Singasari. Ia kemudian kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga raja. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya, yaitu Hayam Wuruk. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribuwana. Para raton hanya memberitakan Bre Kahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih tahun 1371. Menurut para raton, Tribuwana Tunggadewi didarmakan dalam Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggih dan di Candi Rimbi di sebelah barat daya Mojokerto, yang diwujudkan sebagai Parwati, sedangkan suaminya, yaitu Kertawardana Bre Tumapel meninggal tahun 1386, dan didarmakan di Candi Sarwa Jayapurwa, yang terletak di Desa Jepen. Raja perempuan Majapahit kedua adalah Suhita. Sri Suhita, tahun 1429 sampai tahun 1447. Yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah anak perempuannya yaitu Suhita, di mana ibunya adalah anak dari Wirabumi.
Masa pemerintahannya ditandai berkuasanya kembali anasir-anasir Indonesia, antara lain didirikannya berbagai tempat pemujaan dengan bangunan-bangunan yang disusun sebagai punden berundak-undak di lereng-lereng gunung, misalnya Candi Sukuh dan Candi Ceta di lereng Gunung Lawu. Selain itu terdapat pula batu-batu untuk persajian, tugu-tugu batu seperti menhir, gambar-gambar binatang ajaib yang memiliki arti sebagai lambang tenaga gaib, dan lain-lain. Arca perlambang Ratu Suhita. Prabu Sri Suhita adalah raja wanita kedua di Majapahit setelah Tribuwana Tunggadewi. Prabu Sri Suhita memerintah bersama suaminya yang bernama Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja. Menurut para raton, nama asli Parameswara adalah Aji Ratna Pangkaja. Ibunya bernama Surawardani alias Bre Kahuripan, adik Wikramawardana. Ayahnya bernama Raden Sumirat yang menjadi Bre Pandansalas, bergelar Rana Manggala. Dalam Nagara Kertagama, ditulis 1365, Surawardani masih menjabat Bre Pawanuhan dan belum menikah. Gelar Bre Kahuripan saat itu masih dijabat neneknya, yaitu Tribuwana Tunggadewi. Menurut para raton, sepeninggal Tribuwana Tunggadewi dan Surawardani, jabatan Bre Kahuripan kemudian diwarisi Ratna Pangkaja. Ratna Pangkaja memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Ketiganya masing-masing secara unik dinikahi oleh ayah, anak, dan cucu, yaitu Wikramawardana, Bre Tumapel, dan Bre Wengker. Bre Wengker dari istri lain, memiliki putri Bre Jagaraga dan Bre Pajang, yang keduanya dinikahi Ratna Pangkaja. Silsilah ini semakin rumit ketika Ratna Pangkaja menikahi Suhita, putri Wikramawardana. Para raton tidak menyebut secara jelas nama ibu Suhita. Silsilah Suhita muncul sebelum pemberitaan Perang Paregrek. Hal ini dengan Ratna Pangkaja sebelum perang terjadi. Menurut para raton, Ratna Pangkaja bingung harus berpihak pada siapa ketika perang meletus. Apabila ia sudah menikahi Suhita, tentu ia akan langsung memihak Wikramawardana, mengingat para raton tidak secara tegas menyebutkan kalau ibu Suhita adalah putri Bre Wirabumi. Penulis para raton memang sering mengabaikan urutan peristiwa secara kronologis. Misalnya, pemberontakan Ranggalawe disebut terjadi tahun 1295, tapi baru diberitakan setelah Jayanagara naik tahta, 1309. Seputar pemberitaan Bre Wirabumi dijumpai adanya 3 tokoh yang menjabat Bre Daha. Yang pertama adalah ibu angkat Bre Wirabumi yang wafat sebelum perang meletus. Bre Daha yang kedua adalah yang diboyong Wikramawardana setelah Perang Paregrek dan meninggal sebelum peristiwa bencana kelaparan terjadi tahun 1426. Sedangkan Bre Daha yang ketiga naik tahta menggantikan Wikramawardana dan menghukum mati Raden Gajah, pembunuh Bre Wirabumi. Bre Daha yang pertama dipastikan adalah Raja Dewi putri bungsu Raden Wijaya. Menurut Nagara Kertagama, Bre Wirabumi dinikahkan dengan Nagarawardani, cucu Raja Dewi. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putri yang menjabat Bre Daha sepeninggal Raja Dewi. Bre Daha yang kedua inilah yang diboyong Wikramawardana sebagai selir setelah kekalahan Bre Wirabumi tahun 1406. Dari perkawinan tersebut, lahir Suhita sebagai Bre Daha menggantikan ibunya yang wafat menjelang bencana kelaparan 1426. Sepeninggal Wikramawardana, Bre Daha alias Suhita naik tahta tahun 1427. Usianya saat itu dapat diperkirakan sekitar 20 tahun. Masa pemerintahan Suhita. Suhita memerintah berdampingan dengan Ratna Pangkaja bergelar Batara Parameswara. Pada tahun 1433 Suhita membalas kematian Bre Wirabumi dengan cara menghukum mati Raden Gajah alias Branarapati. Dari berita ini terasa masuk akal kalau hubungan Bre Wirabumi dan Suhita adalah kakek dan cucu, meskipun tidak disebut secara tegas dalam para raton. Nama Suhita juga muncul dalam kronik Cina dari kuil Sampo Kong sebagai Su Qingta, yaitu Raja Majapahit yang mengangkat Gan Engcu sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban dengan pangkat Aluya. Tokoh Gan Engcu ini identik dengan Arya Teja, kakek Sunan Kalijaga. Akhir pemerintahan Suhita. Pada tahun 1437 Batara Parameswara Ratna Pangkaja meninggal dunia. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1447 Suhita meninggal pula. Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singhajaya.
Karena tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan adik tirinya, yaitu Dyah Kertawijaya, sebagai raja selanjutnya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Tunggu pembahasan lainnya di video selanjutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.